saat kita coba bertanya tentang siapa Tuhan yang kita sembah, apakah kita pernah berpikir dari mana kita bisa dapat pertanyaan-pertanyaan yang mempertanyakan kuasa Tuhan itu sendiri? Ya. Satu contoh misalkan dalam iman agama Kristen, di mana konsepnya Tuhan itu begitu maha kuasa sehingga dia bisa menjadi makhluk yaitu manusia sendiri. Ya. Dan di mana ada juga pihak-pihak yang mencoba menyerang iman kekristenan itu. Nah, di sini saya ingin mempertunjukkan ya, jika manusia pikirannya itu tidak dibaharui oleh Tuhan, jika manusia itu belum punya pikiran yang benar, yang baru, maka dia akan jatuh dalam namanya pemikiran yang cacat. Ingat, kejatuhan pertama itu kan ketika Adam itu makan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Apakah dengan Adam memakan buah pengetahuan yang baik dan buruk itu membuat dirinya jadi tambah pintar? Kan enggak. Tuhan mengatakan pada saat kamu makan buah itu, pastilah kamu mati. Bukan fisiknya saja yang mati ya, tapi juga akal pikirannya akan mati. Tuhan menjadi manusia, itu aja dulu deh, logis nggak gitu? Pendeta bilang apa? Tuhan kan maha kuasa, bisa menjadi apa saja. Jangan membatasi kuasa Tuhan. Sering dengar pasti kan? Banget. Bisa nggak Tuhan jadi iblis? Bisa aja kalau dia mau. Tuhan maha suci nggak? Atau maha benar nggak? Maha baik nggak? Iblis? Enggak. Bertentangan. Nah, bisa nggak pada saat yang sama Tuhan menjadi maha baik juga sekaligus maha jahat? Nggak bisa. Nggak bisa. Begitu juga Tuhan yang maha suci ini juga pada saat yang sama tidak bisa menjadi manusia yang tidak maha suci. Jadi kalau Tuhan yang maha suci, maha benar, maha baik, maha mengetahui, maha penyayang, maha pengasih, bisa menjadi ciptaan yang tidak maha suci, tidak maha benar, tidak maha baik, bertentangan. Konsep itu aja udah nggak logis. Iya. Pertanyaannya ini adalah pertanyaan yang timbul akibat tadi pikiran yang belum dibaharui, pikiran yang masih merasa bahwa dia itu seolah-olah Tuhan itu sejajar dengan dia pikirannya, begitu ya. Sehingga dia mengatakan kalau Tuhan bisa jadi manusia, apa artinya Tuhan juga bisa jadi iblis? Kan dia maha kuasa. Ya, seolah-olah mau menyangkal bahwa Yesus Kristus itu bukan Tuhan. Tuhan itu atau Allah itu tidak pernah menjadi Yesus Kristus, begitu ya. Kenapa tidak mungkin Tuhan itu bisa menjadi iblis? Nanti akan ada pertanyaan. Kalau begitu, kalau Tuhan tidak bisa menjadi iblis, mungkin kata pengikutnya Pak Donitan, kalau begitu Tuhan harusnya tidak bisa juga menjadi manusia. Karena katanya kan Tuhan itu maha kuasa, sifat-sifatnya tidak mungkin bertentangan dengan kemahakuasaan itu. Kalau Tuhan jadi manusia, Tuhan jadi iblis, itu kan berarti menunjukkan bahwa Tuhan tidak maha kuasa. Apalagi dikatakan Tuhan itu tidak mungkin jadi iblis. Wah, berarti benar dong, konsepnya Kristen itu salah. Nah ini ya. Ini adalah contoh kalau kita mau mencampur adukan produk atau hasil dosa dengan produknya Tuhan yang sempurna, yang tidak berdosa, yang tidak bercacat, yang kudus itu. Bisa tonton di sini. Saya mengatakan sekali lagi bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan baik dan bahwa produk-produk seperti neraka, iblis salah satunya, ya, dosa itu bukan ciptaan Tuhan. Sekali lagi, neraka, iblis, dosa itu bukan ciptaan Tuhan. Jadi apa yang Tuhan ciptakan? Yang Tuhan ciptakan adalah datanya, informasinya, pengetahuannya, hikmatnya. Ya, yang ada dikatakan di dalam Amsal pasal 8, aku ada di jalan-jalan, aku ada di tembok-tembok. Jadi hikmat itu ada di segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Bahkan di ayat 29-30 dikatakan di sana, ketika ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, jadi ia itu Tuhan ya, ketika Tuhan menetapkan dasar-dasar bumi, ketika Tuhan menetapkan supaya air di laut itu jangan melanggar batas-batas atau titahnya ini, ya, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Jadi ini bicara tentang hikmat dan juga bicara tentang Tuhan yang menciptakan hikmat itu, yang menciptakan data itu, yang menciptakan informasi itu. Nah, titah di sana adalah peh dalam bahasa Ibrani yang artinya firman-Nya atau perintahnya. Jadi ketika perintah Tuhan mengatakan stop air laut jangan melewati batasnya, di situ dikatakan, maka disitulah air laut tidak bisa melewati batasnya. Jadi dengan kata lain, hikmat ini berguna untuk apa? Untuk menjadi batas. Untuk menunjukkan batas di mana kekudusan ada, keberdosaan ada. Untuk menjelaskan tentang batas-batas inilah diperlukan hikmat, diperlukan data, diperlukan informasi. Untuk menjelaskan tentang iblis,
tentang dosa, tentang neraka yang jelek-jelek ini, yang produk manusia ini, yang produk setan ini, maka dibutuhkan data. Jadi Tuhan tidak menciptakan iblisnya, Tuhan tidak menciptakan kejelekannya, Tuhan tidak menciptakan nerakanya, tapi Tuhan menciptakan datanya, Tuhan menciptakan hikmatnya, bahwa ada loh yang namanya neraka, bahwa ada loh yang namanya dosa, yang ada pada ketetapan-ketetapan, hukum sebab akibat. Ya, data yang Tuhan sediakan di sana, yang Tuhan ciptakan itu semua ada di sana. Kalau manusia itu melanggar batas kekudusan, kalau malaikat itu keluar dari batas kekudusan, maka ada pengetahuan mengenai yang namanya iblis, terciptanya setan, terciptanya neraka. Disitulah Tuhan menciptakan yang namanya data tadi, pengetahuan tadi, hikmat tadi. Nah tadi kita sepakat bahwa iblis ini tercipta bukan diciptakan oleh Tuhan, tetapi karena iblis ini salah memilih. Dia punya kehendak bebas ketika dia jadi malaikat, dia salah gunakan itu. Bukankah agama kamu juga mengajarkan ini pada Dita? Ya, ketika di agamamu dikatakan kan bahwa iblis itu menolak, dia sujud kepada Adam. Ketika Allah Quran memerintahkan dia sujud di hadapan Adam, dia menolak itu. Nah masalahnya Kristen tidak percaya ini ya, karena kalau Kristen percaya ini menjadi kacau teologi Kristen. Bagaimana mungkin Allah berfirman atau memberikan perintah kepada Musa supaya jangan sujud di hadapan Allah lain, supaya jangan sujud di hadapan patung-patung, sementara Allahnya sendiri itu memerintahkan ya malaikat-malaikat dan iblis untuk sujud di hadapan Adam. Ini kan kacau teologinya. Bukankah nanti Adam akan berpikiran, oh ternyata boleh juga kok sujud ya, bahwa sujud di hadapan selain Allah bisa dalam konteks tertentu ya. Bukankah akan membuat Adam menjadi sombong, menjadi besar kepala? Makanya Kristen tidak percaya itu, mohon maaf ya. Tetapi intinya kan di dalam Islam sendiri, agamanya pada Dita sendiri, percaya bahwa iblis itu ketika diciptakan oleh Tuhan tidak serta-merta jadi jahat. Meskipun hakikatnya adalah api, jin ya. Sedangkan dalam Kristen hakikatnya malaikat itu tidak berdosa. Berdosa ketika dia salah menggunakan kehendak bebasnya tadi. Sama seperti Adam. Kenapa Kristen percaya bahwa Tuhan itu bisa menjadi manusia? Karena Tuhan menjadi manusia yang seperti Adam yang sebelum jatuh dalam dosa. Yaitu pada hakikatnya ketika dia belum berdosa. Dia masih suci. Jadi baik Adam, baik malaikat ketika dia hakikatnya awalnya yaitu tidak berdosa, tapi dia menyalahgunakan kehendak bebasnya, maka hakikatnya menjadi berdosa. Dan Tuhan bisa menjadi malaikat, bisa. Makanya Tuhan di dalam perjanjian lama, ya kan, seringkali dia menjadi malaikat Tuhan. Misalkan Kejadian pasal ke-22 ketika dia berkata kepada Abraham, Abraham jawabnya apa? Ya Tuhan, di dalam Hakim-Hakim 6, ketika Gideon melihat malaikat Tuhan, malaikat Yahweh di sana, berhadapan muka, Gideon takut. Dan dia mengira bahwa, sudahlah saya akan mati. Kenapa? Karena aku telah melihat malaikat Tuhan. Masa melihat malaikat Tuhan dia akan mati? Logikanya gimana? Berarti dengan kata lain, Tuhan sendirilah itu malaikat Tuhan. Wujudnya malaikat. Tapi bagaimana mungkin Tuhan menjadi iblis? Karena iblis hakikatnya adalah berdosa. Iblis salah menggunakan kehendak bebas itu. Termasuk, kenapa Tuhan bisa menjadi manusia? Ya karena hakikat manusia awal Adam itu tidak berdosa. Kejadian 5, pasal 5 ayat 1. Jangan dikatakan bahwa inilah keturunan Adam itu. Bahwa Adam diciptakan serupa dengan Allah. Tuhan menciptakan Adam, menciptakan manusia itu serupa dengan dirinya sendiri. Kalau Tuhan menciptakan Adam serupa, bagaimana mungkin Tuhan menciptakan Adam itu dari pertama sudah berdosa? Kan nggak mungkin. Berarti Adamnya sendiri tidak berdosa. Suci, kudus, tanpa dosa. Artinya Tuhan bisa menjadi Adam yang sebelum jatuh dalam dosa. Terlebih lagi, pasti Tuhan bisa menjadi Adam yang baru itu, yang tidak bisa sama sekali digoda ataupun jatuh ke dalam pergodaan dosa itu. Kalau Adam masih bisa jatuh dalam godaan dosa, tapi kalau Tuhan menjadi manusia tentu dia tidak akan bisa jatuh dalam godaan. Yesus yang berhasil kan melawan godaan iblis itu salah satu buktinya. Ada juga ayat yang dikaitkan ke sana. Contohnya di dalam Bilangan ya. Sabda Allah itu di dalam Bilangan mengatakan bahwa Allah itu bukanlah manusia, Allah itu bukan anak manusia sehingga dia berdusta, sehingga ia lupa dengan janjinya. Ayat ini sering juga ya dipakai senjata tumpul sebenarnya gitu ya, untuk mengatakan Allah itu mengatakan sendiri bahwa dia tidak mungkin menjadi manusia. Padahal ini adalah salah satu logical fallacy ya buat kalian semua yang menyerang pakai ayat ini. Konteksnya apa dulu dong sob? Ya kita lihat dulu dong Pak Donitan. Anak manusia bahasa asli di sana Adam.
Jadi artinya keturunan-keturunan Adam. Pertanyaan saya, apakah Yesus itu keturunan biologis daripada Adam? Bukan. Kalau kita lihat di dalam silsilahnya, ya betul. Diurutkan sampai dengan Adam. Tapi apakah Yesus itu berasal dari benihnya Adam? Bukan. Yesus itu hanya meminjam rahimnya Maria. Tapi dia dikandung dari Roh Kudus yang bukan ada campur tangan spermanya Yusuf. Bukan. Tuhan sangat bisa menjadi manusia. Tetapi bukan manusia anak-anak Adam yang lahir dari rahim dan juga spermanya Adam. Bukan. Tetapi yang suci. Makanya Yesus Kristus dikatakan dikandung dari Roh Kudus. Bukan daripada sperma ayah. Bukan hubungan biologis Yusuf dan Maria. Bukan. Makanya Yesus tidak punya dosa waris itu. Yesus tidak mewarisi, terkontaminasi dengan dosa. Tidak sama sekali. Nah, sekarang syaratnya kalau Tuhan mau jadi iblis, konsekuensinya Tuhan harus salah memilih kehendak bebas. Karena malaikat harus memilih pilihan yang salah baru dia bisa jadi iblis, jadi setan, jadi pengikutnya. Ya, bagaimana setelah iblis jatuh, kemudian dia menyeret malaikat-malaikat yang lain juga untuk berdosa dan jatuh. Karena salah memilih juga. Nah, bagaimana Tuhan punya atau bisa memilih pilihan yang salah? Sedangkan dia maha tahu. Maka ini menjadi tidak mungkin. Nah, bukan berarti ketika Tuhan tidak bisa menjadi iblis, terus otomatis dia jadi tidak maha kuasa. Bukan. Sekali lagi itu cacat logika. Ya, itu mau mencampur adukan pikiran kita atau produk kita yang sudah gagal dari buah pengetahuan baik dan yang salah itu ke pengetahuan Tuhan, ke hikmat Tuhan, ke rencana Tuhan yang luar biasa, yang maha sempurna itu. Ya, Tuhannya tidak pernah terbatas. Tuhan itu tidak terbatas. Pikiran kita lah yang sudah terbatas. Sehingga kita mengatakan bahwa ketika Tuhan tidak bisa jadi iblis, Tuhan tidak bisa jadi setan, maka dia tidak sempurna. Itulah yang membatasi pikiran kita. Sehingga kita seolah-olah mau menyamakan pikiran kita dengan rencana Tuhan. Kita tidak sadar bahwa pikiran kita lah yang terbatas, bukan Tuhannya yang jadi terbatas. Bukan Tuhannya yang jadi tidak maha kuasa, kitanya yang tidak maha kuasa. Jadi kenapa saya bilang bahwa pertanyaan ini adalah pertanyaan yang logical fallacy, yang hanya menunjukkan bahwa otaknya Pak Dodi Tani, mohon maaf, tidak dibaharui, tidak di-upgrade. Kenapa? Karena Pak Dodi Tani berusaha memasukkan produk hasil manusia yang berdosa, produk hasil malaikat yang berdosa, mau dicampur kepada produk Tuhan yang maha kudus itu. Inilah yang mau diwujudkan oleh Pak Dodi Tani ini. Dan CS-CS-nya itu ya. Gimana mungkin produk hasil ciptaan yang berdosa mau dimasukkan kepada produk Tuhan? Seolah-olah dia menyamakan akalnya dengan rencana Tuhan. Ingat, kejatuhan pertama itu kan ketika Adam itu makan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Apakah dengan Adam memakan buah pengetahuan yang baik dan buruk itu membuat dirinya jadi tambah pintar? Kan enggak. Tuhan katakan pada saat kamu makan buah itu, pastilah kamu mati. Bukan fisiknya saja yang mati ya, tapi juga akal pikirannya akan mati. Itu yang penting. Buahnya apa ya? Ini seperti kita tonton videonya Pak Donditan ini. Dan juga banyak yang memakai ini sebagai serangan kepada iman Kristen. Inilah buahnya yang kita bisa lihat. Ya. Memasukkan hasil pikiran mereka kepada rencana Tuhan. Kan sama seperti ketika di dalam Kejadian 3 itu ular bilang kepada manusia, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makan matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ini satu sisi betul ular ini ya, dia pintar, dia tahu bahwa betul ketika manusia makan itu, Allah itu tahu bahwa manusia pasti akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Itu betul. Tapi satu sisi dia salah langkah, dia salah pikiran. Ketika dia menyangka bahwa seolah-olah janjinya Tuhan itu pasti akan gagal, atau seolah-olah Tuhan itu akan berbohong lah, nggak akan menepati janjinya, gitu ya. Seolah-olah apa yang diomongan Tuhan itu seperti tidak ada artinya. Padahal yang salah itu adalah pola pikir si ular ini tadi, yang ingin mencoba menyamakan pikirannya dengan pikiran Tuhan. Akhirnya apa? Kan itu jebakan untuk Adam dan Hawa. Itu pikiran yang salah. Begitu juga dengan Adam dan Hawanya, ya. Ketika mereka sudah makan itu, mereka melihat dirinya telanjang, apa yang mereka lakukan? Mereka sembunyi. Kenapa? Karena mereka malu, mereka takut, mereka telanjang. Padahal, ya mereka tidak tahu Tuhan dari awal sudah tahu mereka telanjang, diciptakan memang telanjang. Tapi apakah Tuhan ketika menciptakan mereka telanjang, Tuhan mempermalukan mereka? Tuhan bilang, Adam kamu telanjang, Hawa kamu telanjang, kan enggak. Artinya apa? Adam dan Hawa ini betul satu sisi tahu bahwa Tuhan itu pasti tahu mereka berbuat dosa, mereka telanjang.
Tapi kenapa pikiran mereka begitu negatif thinking? Sehingga seolah mereka takut, mereka malu bahwa Tuhan akan mempermalukan mereka. Ya. Jadi mereka tuh sok tahu tentang Tuhan. Mereka tuh ingin mencampurkan pikiran mereka dengan rencananya Tuhan. Produk yang berdosa itu dengan pikiran Tuhan yang tidak berdosa. Itulah yang kurang lebih sama dengan apa yang diajukan oleh Pak Doditan dan teman-temannya ini. Ketika mengatakan kalau dia bisa menjadi manusia, artinya dia juga harusnya bisa jadi iblis. Kan itu kan pikirannya Pak Doditan yang sudah tercemar oleh dosa. Produknya. Udah tahu si iblis ini berdosa, dia mau Pak Doditan ini, ya kalian ini mau memasukkan supaya seolah-olah kalau gitu harusnya Tuhan juga bisa dong mempunyai sifat-sifat dosa, sifat-sifat kejelekan. Yaitu dengan cara Tuhan menjadi iblis. Ya nggak mungkin. Itu kan pertanyaan yang konyol, hasil daripada buah pengetahuan yang salah dan yang benar. Itu loh maksud saya. Itu yang dinamakan logical fallacy. Allah itu begitu konsisten, ya sobat semua. Sedangkan manusia itu inkonsistensi. Kalau kita ibaratkan, misalkan ada sebuah bus yang melaju di jalan yang lurus gitu ya, di jalan tol. Kemudian ada motor di depannya, ya di jalan yang sama juga. Kalau kita ibaratkan supir bus ini begitu baik, dia merawat busnya sehingga tidak ada yang cacat, sehingga bus ini bisa melaju dengan mulus. Kita anggaplah itu adalah kebaikan-kebaikan, itu adalah kesempurnaan, ya, di mana Allah selalu melakukan itu konsisten. Ya. Sedangkan manusia ini diibaratkan dengan motor itu, ya. Dia berjalan gitu ya, tetapi sebagai supir yang mengendarai motor ini, dia tidak memperhatikan, dia tidak merawat motornya, sehingga suatu saat motornya akan melaju dengan pelan, bahkan mogok di jalan. Lalu kira-kira apa yang terjadi ketika motor itu tiba-tiba berhenti di depan bus ini? Ketika bus ini sedang melaju dengan konsisten, dengan cepatnya gitu ya. Pasti akan motor ini akan terlindas, akan hancur. Tetapi dalam pendapat manusia, yang tadi motornya mogok ini, bahwa harusnya kan bus ini juga ada saatnya mogok dong. Harusnya Tuhan ini juga ada kalanya mewajarkan tingkah laku manusia yang berdosa. Artinya ada saatnya dong Tuhan juga harusnya bisa salah. Ada saatnya Tuhan itu bisa punya sifat-sifat yang dipunyai oleh iblis ini dong. Nah ini kan pikiran-pikiran yang timbul karena manusianya sudah berdosa. Gitu loh maksudnya. Nggak bisa dimasukkan ke situ. Ketika motor itu, yang mengendarai motor bilang, harusnya bus ini ngerti dong. Kalau ada motor mogok di depan, jangan diterabas. Ya nggak bisa begitu. Kenapa? Karena salah. Yang mengendarai motor itu tidak memeriksa motornya dengan baik. Sehingga mogok di jalan. Kalau busnya sih aman-aman aja, nggak ada kendala. Motornya ini yang jadi kendala. Pengendaranya ini yang jadi kendala. Tidak memperhatikan kesehatan motornya. Akhirnya akibatnya apa? Hancur. Nggak bisa pemikiran si pengendara motor ini dimasukkan ke pemikiran si pengendara bus yang selalu setiap hari itu baik merawat busnya. Nggak bisa pemikiran kita yang cacat ini, yang sudah berdosa ini, dimasukkan kepada pemikiran Tuhan yang memang sudah kudus. Sehingga kita katakan Tuhan harusnya dong bisa juga jadi iblis. Nah itu kan pertanyaan yang timbul sekali lagi daripada kecacatan pikiran kita. Karena iblis adalah produk daripada malaikat itu sendiri yang jatuh, yang sudah berdosa. Maka tidak mungkin itu dicampurkan dengan produk Allah yang kudus, yang tidak bercacat. Tapi ketika produk daripada Allah itu, yaitu Adam yang ciptakan dengan tangan Allah sendiri, yang tidak berdosa pada mulanya, itu mau dicampurkan dengan rencana Tuhan yang maha kuasa, yang kudus, tentu bisa. Yaitu dalam wujud Yesus Kristus, ya, yang tidak berdosa. Kiranya selalu memberkati kita semua, semangat untuk terus bertahan dalam iman kita. Silakan untuk sobat yang mau sharing, mau tanya ya, Tuhan Yesus memberkati kita.